Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersua kembali dalam majelis zikir, majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan limpahan barokah, rahmat, kasih sayang, ma'unah, taufik serta hidayah dari Allah. Semoga semua ilmu yang akan kita baca, semua ilmu yang akan kita pelajari, kita simak bersama menjadi ilmu yang nafi, yang barokah, manfaat dunia sampai akhirat, khususnya bagi pribadi diri kita sendiri, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita. Ala hadi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih wa ala kulli niyati jami'i masyayikhina wa jami'i muallifina wa nakhusus Syekh Maulana Tihami Kunusi Idrisi Syekh Ibnu Yamun jami'i awliyati jami'i masyayikhana sakhiran Syekh Sulaiman Kaman wa Kamahali Kabudarin kan warasan batim ke Bahradalan Abdul Audhu bin Albin bin Majal bin Fadil kan warasan bin Ahmad Hulunawi ya surah jumlah duatin Nawi Sa'adwa Nawi Ki Hasanin Muhammad Al-Bakir Kabil Alim bin Abdul Jalil Ahmad Nawi Abdul Jalil Sa'ad Hasan Nabi Wa'alil Qadri Nabi Wa'alil Sekal Sekabil Hamdulillah bin Umar Sasaman Kanyang Pangeran untuk surah Fatih Abi Ja'far bin Sayyidina Sekab Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Syekh Hasan Ali Sadili Syekh Ma'ruf Al-Karik Syekh Ibrahim Dasuki Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Ahmad Arifai Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabadi Muhammad bin Idris As-Syafi'i Muhammad Faqil Muqaddam bin Ali Ba'alam Faqih bin Basabil Mibad bin Salim Jinan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Abu Hamid Al-Ghazali Syekh Syarif Hadis Abu Abbas Al-Mursi Syekh bin Atta'il As-Sakandari wa Jamil Awliya wal Ulama wa Syuhada Al-Madhkurin Asma'um fi hadal kitab Qurratul Uyun wa jami'i walidaina, nama kedua orang tuanya, jami' abaina wa ummatina wa masyaykhina wa zwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa istiqaina wa qarabatina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya' min wal amwat maghfirhum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari wa man yadagillah yaj'al lahu minal amri yusran gaduri wa yarzuqhu minha sulaya tasib wa rabbun karimun jawadun hari wa ya rabbi zaddid wa wafiq lima radida wa nalhaqu bihil ghurari. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari bijahin nabiin wa alin lahu wa sahbin wa man qama fi zahari alaihim salatun rabbad wa salam wa huzna khidamin rabbi khdiri. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi wa dari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah dijelaskan ada kesimpulan dari kitab Qurratul Uyun, halamannya halaman 24 dan halaman 25 ini menyimpulkan ada 3 pendapat ulama. Yang pertama sudah kita bahas, pendapat ulama yang menentukan hari-hari dilarang melakukan intikhai, melakukan hubungan intim, melakukan jima, melakukan wate, bahasanya banyak, iltiqaul hitanain. Hadis Nabi menjelaskan tentang bahasa hubungan intim itu ada yang pakai jima. Jima ini artinya pertemuan suami istri.
Ada yang wate, wate ini artinya menginjak karena diinjak pakai kaki tengah. Ada yang istilahnya iltiqaul khitanain, pertemuan dua persunatan, karena laki maupun perempuan itu juga sama-sama khitannya, kayak gitu. Cuma bahasa kita hubungan intim. Kalau hubungan di luar nikah namanya kumpul kebo, yang zina, yang haram. Di sini dijelaskan bina atau hubungan intim. Menurut pendapat yang pertama dilarang satu dilakukan di hari Sabtu. Yang kedua dilakukan di hari Selasa. Yang ketiga dilakukan di hari Rabu. 3 hari ini dilarang melakukan hubungan intim. Pendapat yang kedua yaitu dikutip dari pendapatnya Syekh Ibnu Yunus dari riwayatnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Dulu ayahanda Imam Malik ini sahabat Nabi yang bernama sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang langsung didoakan oleh lesan mulia baginda Nabi agar diberi umur yang barokah, harta benda yang barokah, rizki yang barokah, dan anak cucu yang barokah. Sehingga sahabat Malik ini, karena Nabi mendoakan sahabat Anas bin Malik itu panjang umur, umurnya barokah, jadi umurnya beliau wafi riwayatin sampai 120. Ada yang bilang 140 tahun, bahkan ada yang bilang 180 tahun. Itu umur yang barokah. Terus beliau diberi harta benda yang barokah. Beliau zaman itu termasuk sahabat yang paling kaya raya. Sahabat Anas bin Malik itu. Anas bin Malik ini ayahanda dari Imam Malik bin Anas. Terus yang ketiga, doanya Nabi untuk sahabat Anas bin Malik ini diberi anak keturunan yang barokah, sehingga anak cucunya sahabat Anas bin Malik putranya itu berjumlah 99. Wa fi riwayatin ada 102. Semua putranya Imam Malik, semua putra putrinya Imam Malik jadi ulama besar, hafal Quran, jadi ulama di kampungnya masing-masing. Di antaranya yaitu Imam Malik bin Anas. Menurut pendapat Imam Malik bin Anas, la ba'sa bittila wal hijamah wal ayyam kulluha lillah. Kita tidak apa-apa dalam melakukan suatu hal, tidak usah pilih-pilih hari, karena semua hari adalah milik Allah. Hari tidak ada yang memudaratkan, membahayakan kepada manusia, dan tidak ada hari yang bermanfaat, mendatangkan kemanfaatan kepada manusia. Hari tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan kemudaratan kepada manusia yang memilihnya. Jadi menurut Syekh Ibnu Yunus, la tu'adil ayyam fa tu'adiyaka. Jadi kamu jangan memusuhi hari agar hari tidak memusuhimu. Janganlah kau memusuhi hari, karena hal itu menjadi faktor penyebab hari akan memusuhimu. Maksudnya apa? Ketika hati kita yakin hari ini bermanfaat, maka akan menimbulkan manfaat beneran. Tapi ketika hati kita yakin kalau hari ini mudarat, berbahaya, maka akan berbahaya beneran. Jadi jangan dimusuhi hari itu. Semua hari milik Allah, semua hari itu baik, semua hari itu tidak ada yang mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Itu menurut pendapat yang kedua. Sekarang pendapat yang ketiga yang masih belum kita baca. Ini pendapat yang ketiga. Qala al-Manwiyu, jadi katanya Syekh Ibnu Yunus dan An Malik ini didukung oleh waqad nabba'a ala hadza, mengingatkan akan hal ini, hari tidak bisa memudaratkan kapanpun. Ini didukung oleh Syekh Khalil, Syekh Muhammad Khalil rahimahullah ta'ala fi jami'i, dalam kitab jami' hadisnya biqaulihi wala tajtanibu fi ba'dil ayyam ba'dul amal. Jangan kau jauhi sebagian pekerjaan,
sebagian amal perbuatan, sebagian ibadah jangan kau jauhi dilakukan di sebagian hari tertentu. Wa'mal, lakukanlah fi kulli yaumin, dalam tiap harinya, masyita, sesuatu yang kau mau. Fa innal ayyam kullaha lillah, karena semua hari hanya milik Allah. La tadur wa la tanfa'u, tidak bisa membahayakan dan juga tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Qala al-Manwi, Syekh Imam Al-Manwi rahimahullah ta'ala berkomentar, walhasil, jadi kesimpulannya, anna tawakkil arbi'a ala wajhit toyaro. Jadi meyakini hari Rabu ini hari apes, perlu kita hindari, itu menurut pendapat yang mendatangkan kejelekan. Imam Manwi mengomentari, menyimpulkan dua pendapat tadi. Jadi kalau hari Rabu perlu dihindari, hari Sabtu perlu dihindari, jangan melakukan bekam, cantuk. Kalau menurut pendapat yang pertama, tapi menurut pendapat yang kedua, hari Rabu, Sabtu sama saja, ya ndak ada mudaratnya, ndak bahaya, ya ndak bermanfaat. Beliau mengatakan, pendapat yang mengatakan hari Rabu harus dijauhi ini menurut pendapat yang menganggap hari Rabu mendatangkan kejelekan. Jadi wadhanu tiqadil munajjimin, praduga kuat tentang keyakinan para munajjim, para ahli perbintangan, ahli nujum, kalau bahasa sekarang ahli nujum, ahli filosof, ahli falsafat, meyakini ini apes, ini beruntung, ini kaya, ini fakir, ini jelek, ini buruk, ini jelek, ini baik, ini manfaat, ini mudarat. Keyakinan demikian haramun syadidun, hukumnya sangat haram, sebagaimana keyakinan yang sesuai dengan keyakinan para munajjim, ahli perbintangan. Mereka dengan hanya melihat bintang bisa meramalkan kejadian akan datang. Idil ayyam kulluha lillah la tadurru wa la tanfa'u bidzatiha, karena secara dzatiyahnya semua hari hanyalah milik Allah, tidak mudarat dan juga tidak bermanfaat. Wa biduni dzalik, ini pendapat yang ketiga. Wa biduni dzalik, jadi tanpa ada keyakinan sebagaimana yang diyakini, yang diiktikadi, yang jadi ideologi akidah orang munajjim, ahli nujum, tanpa ada keyakinan demikian, la dhaira fihi wala mahdhura, tidak berbahaya dan juga tidak ada larangan melakukan apapun di hari-hari semau kita, kayak melakukan akdun nikah, melakukan safar, melakukan hubungan intim, melakukan bekam dan lain sebagainya. Tanpa ada keyakinan demikian maka tidak masalah, tidak berbahaya. Ai lima taqarrara annahu ya'malu bidhaif, karena sudah ditetapkan oleh ulama annahu ya'malu bidhaif, annahu yu'malu bidhaif, boleh kita mengamalkan hadis yang dhaif fi mithli hadza, dalam perumpamaan masalah demikian, masalah pribadi kita. Wa bihi, dengan pendapat ini, ijma'u bainal qaulain, jadi bisa digabung, bisa dipadukan dua pendapat tadi. Pendapat yang menghukumi hari perlu dipilih, ada hari baik, ada hari yang jelek, ada hari beruntung, ada hari apes. Pendapat yang kedua murah, semua hari baik, tidak ada hari apes, tidak ada hari beruntung. Pendapat pertama milih-milih hari, ada hari beruntung, ada hari apes. Dua pendapat ini, pendapat yang memilih hari, memilih dan memilah hari, dan pendapat yang menyatakan semua hari baik, ini bisa dipadukan jadi satu. Pendapat yang ketiga menyatakan dua pendapat itu bisa kita padukan jadi satu. Jadi waqad qala fin nasihah dzakara ba'dul ulama anna ba'dhum ihtajama yaumal arbi'a. Sebagian ulama melakukan ihtijam, melakukan bekam,
membuang darah kotor di hari Rabu. Ada yang bilang yauma sabti, di hari Sabtu. Walam yaltafit, beliau tidak menoleh, tidak peduli lima warad min qauli alaihi salatu wasalam, terhadap hadis yang kewarid yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi manihtajama yaumal arbi'a au yaumas sabti wa asabahu baras. Dia tidak peduli bahwa ada hadis larangan barang siapa yang melakukan bekam di hari Rabu atau bekam di hari Sabtu. Wa asabahu barasun, dan dia tertimpa penyakit belang, penyakit baros, penyakit putih-putihnya kulit yang mirip panu tapi bukan panu. Kok seandainya dicubit putih-putih itu tidak akan terasa sakit karena tidak ada darahnya. Itu penyakit baros. Penyakit baros itu penyakit yang mirip kayak panu, putih-putihnya kulit, tapi bisa nular, ini bisa nurun ke anak, ke cucu bisa. Nah, ketika kita cubit tidak akan terasa sakit. Karena apa? Karena tidak ada darahnya. Itu namanya penyakit belang, penyakit baros. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Fala yalumanna illa nafsa. Kalau ternyata tertimpa penyakit belang, jangan kau caci maki, jangan kau sesali kecuali dirimu sendiri. Iktibaron ba'da sihhatihi, karena beranggapan, karena meninjau jauhnya bu'da sihhatihi, jauhnya kesohehan hadis riwayat tadi yang menyatakan orang yang melakukan bekam di hari Rabu atau hari Sabtu dia akan tertimpa penyakit baros, penyakit belang. Ada sebagian ulama yang meremehkan hadis itu. Lantas fabariso, beliau ditakdir oleh Allah kena musibah, tertimpa penyakit belang gara-gara ngeremehkan hadis yang menyatakan kalau bekam di hari Rabu atau Sabtu menyebabkan penyakit belang. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, pada akhirnya beliau dalam tidurnya mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaih, lalu yang ulama yang terkena penyakit belang itu matur kepada Kanjeng Nabi. Faqala, lalu Nabi menjawab, alam yabluggal hadis, apakah engkau tidak pernah mendengar hadis tentang larangan bekam di hari Rabu atau Sabtu? Faqala, lalu ulama itu menjawab, ya Rasulullah, innahu lam yasihah, hadis yang saya dengar, hadis yang saya baca itu tidak sahih, rawinya tidak sahih. Faqala, lantas Rasulullah SAW menjawab, ama yakfika qala Rasulullah, apakah tidak cukup bagimu ada ungkapan qala Rasulullah? Gara-gara itukah engkau tidak percaya kalau itu aku yang bersabda? Apakah tidak cukup bagimu ada ungkapan qala Rasulullah? Faqala, akhirnya ulama tersebut bilang, ya Rasulullah, atubu ilallah, aku kembali kepada Allah, aku bertobat kepada Allah, aku menyesal. Fada'alahu, pada akhirnya Rasulullah dalam mimpinya orang itu, ulama itu, Rasulullah SAW mendoakan dia agar sembuh. Falam yastaiqid illa waqad zalabih, dia tidak bangkit dari tidurnya kecuali sudah sembuh penyakit barosnya, penyakit belangnya sudah sembuh. Zada fi syarhi risalah, oleh karena itu sebagian ulama dalam kitab syarhi risalah menambahkan keterangan bayam bagi ayak malabi mithli hada, alangkah baiknya mengamalkan semacam ini, semacam hadis do'if ini dalam afdhalil a'mal kita, dalam amal ibadah kita pribadi. Tidak apa-apa kita mengamalkan hadis do'if. Wala yandur fi sihhah, tidak usah melihat hadis ini sahih atau tidak usah. Illa fi babil ahkam wa nahwiha, kecuali dalam ranah bab hukum. Kalau dijadikan tendensi hukum jangan, tapi kalau diamalkan pribadi ya boleh-boleh aja. Jadi kesimpulannya, pendapat yang ketiga ini menggabung pendapat yang milih-milih hari dan menggabung pendapat yang menyatakan semua hari baik. Jadi kalau digabung gini,
Kita harus yakin semua hari, entah itu Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, semua hari itu baik. Tapi dalam urusan penting kita boleh memilih hari yang terbaik di antara yang baik. Itu kesimpulannya. Pendapat ketiga ini menggabung dua pendapat. Memang semua hari itu baik, semua hari tidak ada yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tapi dalam urusan-urusan penting kayak urusan safar, menanam pepohonan, membuat anak, ya, urusan akad nikah, urusan bekam, urusan apa lagi? Yang penting-penting hajat, walimatul khitan, walimah selamatan. Dalam urusan-urusan terpenting kita boleh memilih hari yang baik di antara yang baik. Memilih hari yang paling baik di antara yang sama-sama baiknya. Saya dulu pernah ketika saya mondok, ada salah seorang guru saya, ada dua guru, pas saya datang habis belanja dari pasar, ya, guru saya sudah sepuh, usianya sudah berapa sekarang, perkiraan sekarang sudah 80 lah. Guru saya itu manggil, siapa saya lewat, ya, yang satunya sudah almarhum wafat, yang satunya masih hidup, nah saya sebut namanya. Saya dipanggil, Mansur, ta'al. Terus saya menghampiri. Beliau pakai bahasa Arab, terus saya jawab pakai bahasa Jawa. Intinya kemudian beliau menerjemahkan, jadi ngomong dengan saya bahasa Arab terus, ya. Terus saya jawabnya pakai bahasa Jawa halus. Beliau nanya gini, Sur, gimana hukumnya ada orang pilih-pilih hari, ada hari baik, ada hari bagus, gimana menurut pendapat kamu? Katanya guru saya. Saya dites gitu. Karena yang jelas kalau guru tanya ke murid ini bukan tanya, aslinya ngetes sebatas mana, sejauh mana ilmu yang kamu dapat. Kamu kan sering dimintai hari sama orang-orang. Ada orang datang ke kamu minta hari yang baik, mau akad nikah, mau ngapain gitu. Kayak orang primbon gitu loh, katanya beliau. Gimana hukumnya? Meyakini ada hari baik, ada hari jelek gitu. Gimana hukumnya? Terus saya tidak jawab pada waktu itu. Barangkali jenengan lebih tahu gitu. Saya jawab gitu. Saya tidak tahu. Enggak, ayo jawab, saya ingin tahu jawaban kamu. Barangkali jenengan yang lebih tahu daripada saya. Saya nunduk, yang satu sudah wafat. Terus lama-lama saya diam, beliau langsung jawab gini. Dulu saya pernah tanya kepada almarhum Yai Khalil Nawawi Sidogiri tentang masalah itu. Ternyata Yai Khalil nak jawab juga, ya. Jawabannya pakai senyuman mesem, senyum, tapi mengisyaratkan agar saya tanya kepada Ki Abdul Syakhol Bangkalan, anak cucunya Syekhona Walil Bangkalan, katanya beliau. Akhirnya saya ke Madura, ke Bangkalan, tanya bab itu kepada Ki Abdul Syakhol Bangkalan. Kiai, gimana hukumnya orang meyakini hari baik, ini hari jelek, milih-milih hari itu Kiai, kayak acara hajatan nikah atau yang lain. Terus jawaban Ki Abdul Syakhol Bangkalan gini, ndak apa-apa lil hajah, ndak apa-apa lil hajah, ndak apa-apa asal dibutuhkan. Khusus milih hal-hal yang terbaik, hal-hal yang penting, hal-hal yang sifatnya hajat. Kita milih hari yang terbaik di antara yang baik, tidak masalah. Jadi kalau lihat dari jawaban Ki Abdul Syakhol Bangkalan, beliau berarti ikut pendapat yang ketiga. Ngerti ya? Hati kita harus yakin semua hari itu baik. Tapi ketika kita punya hajat terpenting, kita milih-milih hari yang terbaik di antara yang baik, seperti itu. Baru saya menemukan jawaban seperti ini ketika beliau cerita jawaban Ki Abdul Syakhol Bangkalan. Tidak ada, tidak apa-apa asal lil hajah. Itu saya tidak dikasih tahu kitabnya oleh guru saya.
Saya telaah semua kitab-kitab yang saya pelajari, mulai kitab-kitab kayak Badiatul Misal karangan Kiai Maksum Lasem dan kitab-kitab yang kontemporer ya. Semuanya saya pelajari itu sampai tafsir-tafsirnya yang menerangkan hari Sabtu, kayak ada ayat ya, ada yang ayat menerangkan hari Ahad, hari Jumat, itu saya pelajari tafsirnya, tidak temu. Karena ini kan primbon yang punya orang Jawa cuma. Di Arab tidak ada. Kemudian tahun 2015 saya merantau ke Jakarta ya. Saya diminta oleh siswi itu suruh ngajar kitab Qurratul Uyun. Dari situlah ketika saya baca bab ini baru saya paham. Saya ingat guru saya yang dulu pernah ngasih PR kepada saya. Saya tidak tahu kitabnya di mana. Beliau tidak ngasih tahu kitabnya kitab apa, tapi saya disuruh nyari aslinya. Ternyata ketemunya di kitab Qurratul Uyun yang selama ini kitab yang terkenal, kitab sek ya. Padahal isinya lengkap. Hukum apa saja ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Dulu orang yang tidak pernah belajar kitab Qurratul Uyun mengira kitab Qurratul Uyun hanya menerangkan hubungan intim. Padahal tidak semua hal diterangkan di sini sampai hataman. Lengkap. Baru sadar. Karena apa? Saya sendiri tidak pernah ngaji kitab Qurratul Uyun, tapi langsung saya disuruh ngajar, disuruh baca. Sampai sekarang insya Allah sudah hatam 3 kali. Sudah kulit ketemu kulit. Gara-gara PR dari guru, pas akhirnya alim juga. Sampai apal, setengah apal kitab Qurratul Uyun ini. Sudah hatam 3 kali. Karena permintaan. Dulu sempat di Sidogiri diminta sama putranya Yai itu suruh bacakan kitab Qurratul Uyun, tapi tidak sampai hatam, sampai separuh. Ternyata hatamnya di Jakarta, baru di Pasuruan sudah hatam 3 kali ya. Di kesimpulannya gitu. Makanya saya baca di kitab Fawaidul Muhtaroh, hari Rabu itu pernah protes kepada Allah karena sebagaimana di Al-Quran Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kadzabat Samud bin Nudzur, kadzabat Adun. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Sesungguhnya aku mengirimkan angin kencang, angin topan kepada kaum Ad fi yaumi nahsim mustamir, di dalam hari nahas, hari naas, hari sial yang terus menerus. Karena Allah menghancurkan umat-umat terdahulu sebagaimana disebutkan kemarin, kayak Fir'aun tenggelam di Laut Merah, kayak Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Jersis disembelih kaumnya, Qabil membunuh Habil, Siti Asia disiksa oleh Raja Fir'aun, sapinya Nabi Soleh dibunuh oleh kaum Bani Israel. Itu semuanya terjadi di hari Rabu. Semuanya terjadi di hari Rabu. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, hari Rabu usul kepada Allah, ya Allah, masa saya selalu dijadikan hari sial? Umat-umat terdahulu selalu dihancurkan, dikasih musibah, dikasih balak di hari Rabu. Sampai pendapat pertama menyatakan jangan hubungan intim di hari Rabu, takut anaknya anak yang mendatangkan kesialan. Kayak gitu. Kapan saya dijadikan hari yang barokah, katanya Rabu, masa Jumat dok? Senin dipilih jadi hari kelahiran nabimu, Sabtu dipilih jadi hari Sayyidul Ayyamnya orang Yahudi, Ahad dipilih, engkau pilih jadi Sayyidul Ayyamnya orang Nasrani, Jumat kau pilih jadi Sayyidul Ayyamnya orang Islam, Senin dipilih menjadi hari kelahiran makhluk paling mulia. Terus saya ini punya kelebihan apa? Akhirnya gara-gara datangnya Nabi Muhammad SAW, hari Rabu dijadikan hari yang barokah. Makanya di kitab Ta'limul Muta'alim, orang menuntut ilmu itu yang baik diawali hari Rabu.
Ya baik, orang berangkat mondok itu hari Rabu ya. Orang pertama kali ngaji pertama kepada guru pertama, kecuali sudah tertata rapi kegiatan pondoknya sesuai tanggal, jangan milih-milih hari Rabu. Mentang-mentang hari Rabu terbaik, masuknya hari Ahad, nunggu hari Rabu aja. Bolos itu. Jangan gitu. Ini awal memulai belajar. Kita kayak mau daftar ke madrasah ini, ke pondok ini, daftarnya hari Rabu. Kayak saya dulu, saya mondok awalnya daftar hari Rabu, pulangnya pun saya Rabu. Biar sama, awalan sama akhirannya sama. Akhirnya hadis yang dikutip di kitab Ta'lil Mumutalim, ma min yaumin budi'a yaumal arbi'a illa qattamma. Segala sesuatu yang dimulai di hari Rabu banyakan sempurna hasilnya, banyakan sempurnanya. Sampai mau memulai sesuatu yang penting, kayak mau nggarap apa skripsi, mau nggarap berkas-berkas, mau nikah misalnya, dimulai hari Rabu, insya Allah hasilnya sempurna, lancar nanti. Segala sesuatu yang dimulai hari Rabu insya Allah akan sempurna hasilnya. Ma min yaumin budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Nawawi bilang, mama tasyakiyun yaumal arbi'a, tidak ada orang mati celaka di hari Rabu. Di dalam kitab Fathul Alam, di dalam kitab Fawaidul Muhtara juga dijelaskan, man halaqa ra'sahu fi arba'ina arbi'a soro faqihan. Barang siapa yang mencukur rambut kepalanya, dicukur di dalam 40 rabu, 40 rabu. Setiap cukur pilih hari Rabu. Kalau sudah sampai 40 Rabu, insya Allah soro faqihan, akan menjadi faqih, akan menjadi orang yang dimengertikan tentang ilmu agama, akan dialimkan oleh Allah. Entah alimnya karena belajar atau karena ditakdir sering kumpul dengan orang yang alim, sering banyak tanya ilmu, sering dapat ilmu ketika ngobrolnya, akhirnya jadi orang faqih beneran. Jadi setiap cukur rambut pilih hari Rabu. Ya, jadi hari yang barokah, yang asalnya jadi hari naas. Tapi tetap kalau hubungan intim Rabu dijauhi kalau ikut pendapat pertama. Rabu, Selasa, Sabtu. Kan masih sisa 4. Kan ya masih sisa 4. Jadi kalau gini Ustaz, di sini dijelaskan kalau darurat gimana? Libido saya sudah naik, hasratnya memuncak tinggi. Gimana? Nah, iya memang demikian. Pendapat 2 boleh digabungkan jadi 1. Boleh kita mengamalkan hadis dhaif dalam urusan ini. Tapi wa inda darurat la tuqaf. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, tidak usah diperdulikan pendapat yang kayak gitu. Daripada zina ya, mending mau ndak mau harus diterobos wis. Ndak usah milih-milih hari. Saya ini sudah kadung jamu, Dek. Kalau mau di stop. Karena kalau kebelet pipis bisa ditahan, tapi kalau kebelet sperma ya mau enggak mau tetap. Tidak ada kebelet sperma, tidak ada. Makanya bahasanya di Al-Qur'an mimma indafik, mimma indafik, karena sperma kalau sudah mau keluar enggak bisa ditahan. Beda dengan kencing. Kalau kencing bisa ditahan. Mimma indafik itu air yang muncrat. Khuliqa mimma indafik di surat At-Tariq itu. Manusia diciptakan dari ma indafik, air yang muncrat. Maksudnya gimana? Air yang ketika mau keluar tidak bisa diganggu gugat, tetap harus keluar.